Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 14, kelas E 2018, Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Pada kesempatan kali ini, kami akan sedikit menjelaskan mengenai budaya pantang makan bagi ibu hamil. Diperkirakan 50 juta ibu hamil setiap tahunnya mengalami masalah kesehatan yang berhubungan dengan komplikasi-komplikasi kehamilan, persalinan, dan nifas. Dan diperkirakan 40% wanita hamil akan mengalami komplikasi sepanjang kehamilannya. Sebab kematian ibu mulai dari kehamilan itu sendiri terdapat banyak masalah yang salah satunya kehamilan dengan mitos-mitos yang baik sadar ataupun tidak selalu hidup secara turun-temurun dari masyarakat. Mitos-mitos kehamilan ini dapat memberikan pengaruh bagi ibu hamil baik itu secara positif maupun negatif. Permasalahan gizi pada ibu hamil di Indonesia tidak terlepas dari faktor budaya setempat. Indonesia merupakan salah satu negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Hasil studi pendahuluan dan data Kemenkes tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat beberapa budaya pada etnik Madura yang berhubungan dengan kesehatan ibu dan anak. Budaya, tradisi, atau kebiasaan yang ada dalam masyarakat seperti pantangan makan dan pola makan yang salah dapat mengakibatkan munculnya masalah gizi terutama bagi balita. Yang pertama, pantangan makan ikan. Berdasarkan hasil penelitian di Desa Percut, Kabupaten Deli Serdang, mayoritas ibu hamil di sana berpantang makan ikan di usia lebih dari 7 bulan, karena dikhawatirkan jika bersalin atau nifas mengakibatkan darah yang keluar akan berbau amis. Sedangkan jenis ikan yang dipantang untuk ibu hamil suku Tengger di Ngadas Malang antara lain ikan bandeng dan ikan lele. Alasan yang mendasari tidak boleh makan ikan bandeng dianggap pengapesan wanita dan dapat menyebabkan keguguran. Tidak boleh makan ikan lele karena dikhawatirkan kumisnya dapat menyebabkan kesulitan saat melahirkan. Yang kedua, pantangan makan makanan panas. Makanan panas yang dimaksud yaitu durian, nanas, tape, cabai, dan merica. Mengenai berpantang makanan durian dan tape, ini sejalan dengan teori Raffi pada tahun 2019 mengungkapkan durian dan tape memiliki kandungan alkohol yang menghasilkan panas pada janin sehingga memungkinkan terjadinya keguguran. Yang ketiga, pantangan makan ikan, pari, dan cumi-cumi. Hasil studi terdahulu dan data Kemenkes tahun 2012 menunjukkan bahwa terdapat beberapa budaya pada etnik Madura, salah satunya adalah pantangan makan ikan pari dan cumi-cumi di Desa Ujung Piring, Bangkalan. Pantangan makan cumi-cumi bagi ibu hamil memiliki alasan dikhawatirkan bayi susah dilahirkan karena akan keluar masuk seperti cumi-cumi. Pantangan makan ikan pari mempunyai alasan bentuk ikan pari yang tidak lazim sehingga dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap bentuk jasmani anak yang dikandung. Yang keempat, pantangan terhadap jumlah porsi makanan. Jumlah porsi makanan yang dikonsumsi oleh salah satu ibu hamil di daerah Jawa Barat yang kehamilannya memasuki usia 8-9 bulan harus mengurangi makan agar bayi yang dikandung mudah dilahirkan. Hal yang sama juga ada di Sulawesi Selatan. Ditemukan ada kepercayaan tentang makanan yang berlebih di usia hamil tua dapat menyebabkan kesulitan saat proses persalinan. Pantangan terhadap makanan tentu akan merugikan kesehatan ibu hamil dan janin yang dikandungnya apabila berbeda dengan tinjauan medis. Misalnya, ibu hamil dilarang makan telur dan daging, padahal telur dan daging justru diperlukan untuk pemenuhan kebutuhan gizi ibu hamil dan janin. Berbagai pantangan tersebut akhirnya menyebabkan ibu hamil kekurangan gizi seperti anemia dan kurang energi kronis atau KEP. Dampaknya, ibu mengalami pendarahan pada saat persalinan dan bayi yang dilahirkan memiliki berat badan rendah atau BBLR. Tentunya hal ini sangat mempengaruhi daya tahan dan kesehatan bayi. Peningkatan pengetahuan untuk ibu hamil mengenai perlunya mengkonsumsi makanan bergizi dan mengandung protein, baik hewani maupun nabati dalam jumlah yang cukup dan beragam agar terwujudnya status gizi ibu hamil yang optimal.
Dampak dari budaya pantangan makan ikan. Dampak dari budaya ini salah satunya yaitu gangguan pertumbuhan dan perkembangan pada anak. Karena salah satu sumber bahan makanan yang kaya akan kandungan zat gizi, energi, dan protein yang dibutuhkan balita adalah ikan. Ikan memiliki kandungan zat gizi yang sangat penting untuk pertumbuhan dan perkembangan balita. Ikan juga merupakan salah satu sumber protein alternatif yang kaya kandungan kalsium dan fosfor sehingga dapat membantu pertumbuhan pada anak-anak. Konsumsi ikan sangat membantu meningkatkan asupan protein sehingga dapat mencegah timbulnya malnutrisi. Pemecahan masalah. Yang pertama, pencerdasan mengenai pentingnya mengkonsumsi ikan sebagai salah satu sumber protein yang dibutuhkan ibu hamil. Pencerdasan dilakukan agar stigma masyarakat atau ibu hamil mengenai pantangan mengkonsumsi ikan ini tidak beredar semakin luas di masyarakat. Penjelasan mengenai manfaat dalam mengkonsumsi ikan bagi ibu hamil ini juga dikaitkan dengan persepsi ibu hamil yang salah mengenai konsumsi ikan di masyarakat. Yang kedua, dilakukannya upaya pendidikan atau penyuluhan terkait gemar makan ikan. Pengetahuan ibu mengenai makanan dan berbagai macam olahan ikan akan membantu ibu mencari alternatif dan variasi makanan yang tepat serta disukai oleh balita. Pelatihan ini juga mampu memberikan keyakinan bahwa pengolahan ikan itu mudah dan murah, sehingga dapat meningkatkan sikap ibu untuk membuat produk olahan ikan sebagai konsumsi keluarga, terutama bagi anak usia balita. Dampak dari budaya pantangan terhadap jumlah porsi makanan yang berlebih saat kehamilan tua. Yang pertama, kenaikan berat badan yang rendah selama kehamilan dan tingkat lengan yang kurang dari 23,5 cm merupakan indikator kurang gizi pada ibu hamil yang merupakan penyebab langsung retardasi pertumbuhan intrauteri. Status gizi kurang atau underweight pada ibu hamil juga berdampak pada berat bayi lahir rendah atau BBLR. Pemecahan masalah. Yang pertama, pemberian edukasi gizi kepada ibu hamil melalui kelas ibu hamil bagi mereka yang khususnya memiliki status gizi kurus. Selain itu, juga dapat peningkatan kolaborasi antara program kesehatan ibu dan anak serta program gizi dalam upaya peningkatan status gizi ibu hamil. Yang kedua, petugas kesehatan memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi mengenai kebiasaan makan yang baik kepada ibu hamil, suami, dan ibu kandung dari ibu hamil agar ibu hamil memiliki bekal pengetahuan gizi yang baik sehingga terhindar dari kekurangan zat gizi terutama KEK. Yang ketiga, penyuluhan khusus terkait masalah kebiasaan makan yang baik untuk ibu hamil dengan mengadakan pelatihan keterampilan secara khusus seperti memasak makanan yang bergizi dimulai dari cara pemilihan bahan makanan, penyiapan, pengolahan, penyajian, serta pendistribusian makanan tersebut untuk keluarga. Seperti itulah gambaran mengenai pantangan makan bagi ibu hamil. Setelah kita tinjau lebih jauh, ternyata budaya ini justru akan mempengaruhi kesehatan ibu dan janin yang dikandungnya. Oleh karena itu, kami dari kelompok 14 memiliki beberapa saran terkait permasalahan tersebut. Yang pertama, disarankan kepada ibu hamil tentang kehamilan, pertumbuhan, dan perkembangan janin dalam rahim, serta perawatan diri selama kehamilan. Lalu dari segi tenaga kesehatan juga dapat memberikan penyuluhan tentang jenis dan manfaat makanan bagi ibu hamil. Lalu untuk peran pemerintah dan tokoh masyarakat juga dapat meyakinkan kepada masyarakat akan pentingnya makanan yang bergizi untuk memelihara kondisi kesehatan ibu hamil. Yang kedua, disarankan kepada pihak terkait agar ada upaya penurunan kepercayaan pantang makan ibu hamil dengan bekerja sama dengan orang tua ibu hamil serta tokoh masyarakat yang menjadi key person dalam komunikasi kesehatan. Sekian dari kami, kelompok 14 kelas E 2018 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Diponegoro. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.